Silakan duduk jemaat Tuhan. Thank you untuk worship team, untuk suatu pujian penyembahan yang luar biasa, saudara. Ya, saya bersyukur pada pagi hari ini, saya diberikan kesempatan untuk share a little bit, untuk berbicara tentang apa yang ada, yang Tuhan ingin katakan kepada kita semua pada pagi hari ini. Saya ingin buka firman Tuhan dengan membuka Matius 14, ayat 13 sampai 21, saudara. Oke, kalau saudara membawa Alkitab, saudara boleh membuka sama-sama dengan saya. Matius 14, ayat ke-13 sampai 21. Kalau yang nggak bawa Alkitab, Anda boleh senyum kanan kiri, biar yang kanan kiri saudara bisa share dengan saudara. Kalau semua sudah siap, kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama. 14 ayat 13 sampai 21, yang laki-laki mulai duluan membaca yang ganjil, and then yang perempuan akan membaca yang genap. Kita berdiri sama-sama, saya undang jemaat Tuhan, kita berdiri sama-sama, kita baca firman Tuhan sama-sama. Matius 14 ayat 13 sampai 21, yang laki-laki dulu ya. 1, 2, 3. Setelah Yesus mendengar berita itu, mencingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menegakkan ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Silakan duduk, saudara. Jadi pada saat saya menyiapkan firman Tuhan, Tuhan berbicara tentang ini gitu. Kalau kita lihat judulnya, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang, dikatakan di sini title-nya gitu. Tapi saat title pada pagi hari ini saya ingin memberikan judul yang sedikit berbeda. Title saya untuk firman Tuhan yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini adalah karakter Allah. Pada saat kita membaca firman Tuhan ini, Tuhan berada di dalam suatu situasi di mana Yesus bukan berada dalam situasi yang happy saat itu. Bukan suatu yang bahagia. Dikatakan setelah, ayat 13 mengatakan setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ, saudara. Ayat 13 mulai dengan setelah Yesus mendengar berita itu. Berita apa sebetulnya yang Tuhan Yesus dengarkan sih? Berita apa yang Tuhan Yesus dengarkan? Berita yang Yesus dengarkan adalah ayat 12 dikatakan kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Jadi pada saat Tuhan Yesus berada dalam keadaan ini, mungkin keadaan berita yang mendengar Tuhan Yesus dengar itu membuat dia menjadi putus asa. Mungkin membuat dia menjadi seorang yang capek rasanya. Karena Yohanes Pembaptis adalah sepupu dari Tuhan Yesus. Mereka mempunyai hubungan saudara. Mereka mempunyai hubungan pelayanan. Seringkali dalam kehidupan kita mungkin juga demikian, saudara. Nah, Tuhan ingin mengajarkan karakter Allah mungkin pada saat di mana keadaan kita bukan keadaan yang optimal. Pada saat itu Tuhan Yesus menghadapi suatu keadaan yang membuat dia mungkin kecewa. Mungkin keadaan yang membuat dia menjadi sedih. Makanya pada saat itu Tuhan Yesus ingin menyingkir. Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak
mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Jadi sebetulnya pada saat itu Tuhan Yesus moodnya enggak the best mood. Gitu. Kalau misalnya boleh bilang, kalau orang Indonesia bilang lagi istilahnya itu lagi stres gitulah saudara. Mungkin bukan saat yang happy, pekerjaannya mungkin enggak, kalau kita bisa bandingkan mungkin pekerjaan kita enggak berjalan secara lancar, atau sekolah kita enggak berjalan secara lancar. Nah pada saat itu Tuhan Yesus bukan di saat dimana dia mau diganggu orang. Pada saat itu adalah saat dia ingin beristirahat. Pada saat itu adalah saat dia ingin menenangkan diri. Kadang-kadang ada hal-hal dalam kehidupan kita saudara yang membuat kita tuh aduh gitu rasanya saudara, seringkali. Jadi sepertinya itu kepingin kalau bisa itu tidur atau kalau bisa itu pulang gitu. Enggak ada orang lain supaya saudara bisa beristirahat. Kadang-kadang kita menghadapi masalah yang kita ingin lakukan itu begitu. Tapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan karakter Allah, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Dikatakan ayat 14 mengatakan ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah pada saat Tuhan Yesus ini dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan saudara. Kita sebagai murid-murid Tuhan kita yang belajar karakter apa sih? Karakter Allah apa yang Tuhan tuh mau ada di dalam kehidupan kita? Karakter Allah apa yang Tuhan tunjukkan melalui firman-Nya? Karakter apa yang Tuhan ingin kita hidupi dalam kehidupan kita? Minggu yang lalu Pak Somi membawakan firman tentang saling mengasihi. Somehow saya nggak mengerti kenapa saya waktu di Chicago pun, waktu saya melayani di sana, saya juga berfirman tentang kasih. Dan hari ini pun Tuhan berbicara tentang kasih. Somehow Tuhan ingatkan tentang kasih. Jadi pada saat ayat Matius 14, pasal 14 ayat 14 mengatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang yang banyak jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kasih bertemu dengan kebutuhan pada saat itu saudara. Ada orang-orang yang membutuhkan dan ada kasih yang lahir dari Tuhan Yesus sendiri, yang Tuhan Yesus punya, yang Tuhan Yesus rasakan pada saat itu. Yohanes 15, mungkin kita bisa buka juga, baca bareng-bareng, nanti kita akan balik lagi ke itu. Yohanes 15, minggu lalu mungkin Pak Somi sudah membahas sedikit tentang ini. Puji Tuhan ada live stream, ada YouTube, jadi saya bisa ngikutin setelah pulang dari Chicago. Yohanes 15 ayat 9 mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Nah saudara, kalau dikatakan sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh, berarti sukacita itu bisa penuh dan bisa tidak penuh juga saudara. Dikatakan sukacitamu menjadi penuh. Berarti di situ Tuhan menunjukkan bahwa Pak Somi mengatakan minggu lalu pun bahwa karakter Allah tentang kasih itu dia mau ada dalam kehidupan kita supaya sukacita kita ini menjadi penuh saudara. Saya bisa mengatakan kalau kita nggak mempunyai kasih, kalau kita nggak ada kasih dalam kehidupan kita, saya bisa mengatakan bahwa sukacita kita nggak akan penuh. Karena firman Tuhan ya dan amin, dikatakan sukacitamu menjadi penuh. Nah bagaimana kita sebagai orang Kristen hidup di dalam kehidupan kita, hidup di dalam marketplace, hidup dalam bisnis, hidup di dalam sekolah, hidup di dalam rumah tangga, bagaimana kita mempunyai sukacita yang penuh saudara. Bagaimana kita bisa memiliki sepertinya itu kepuasan yang penuh dalam kehidupan kita. Jawabannya hanya satu, tinggal di dalam kasih-Nya. Dikatakan di sini, semua itu kukatakan kepadamu, sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Dikatakan ayat ke-12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Di dalam Kejadian dikatakan pada saat Tuhan membentuk manusia, Tuhan mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Allah yang adalah kasih
membentuk kita, setiap daripada kita, menjadikan kita, membentuk kita sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Kalau Tuhan kasih, berarti buatannya juga kasih, saudara. Kalau Tuhan kasih, buatannya juga kasih, penuh dengan kasih. Jadi yang kita bisa belajar pada pagi hari ini yaitu kasih. Itu suatu yang penting dalam kehidupan kita. Dikatakan, Mother Teresa mengatakan, ada suatu quote dari Mother Teresa. Dia mengatakan, dalam bahasa Inggrisnya dulu, supaya lebih mudah. Intense love does not measure, it just gives. Suatu kasih yang sempurna, itu enggak ngitung. Tapi hanya memberi, dikatakan. Jadi kalau kita sudah mulai hitung-hitungan itu bukan lagi kasih, itu namanya cuan, saudara. Ya, untung itu. Kalau kita ngitung-hitungan, itu namanya cuan. Jadi kalau kita dalam pernikahan pun kita nggak bisa bilang, oh kamu menikah dengan saya rugi. Misalnya dikatakan begitu, ada perkataan seperti itu. Karena kasih itu nggak hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan ya pasti rugi memang. Tapi kalau kita nggak menghitung, kita hanya memberi, berbeda. Ini adalah suatu kasih, saudara. Nah, di ayat 15 dikatakan, kembali lagi ke firman Tuhan, di Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Nah, saya membayangkan, saudara, kalau kita pada saat itu menjadi murid-murid, kita dengan logika kita mengatakan, realitanya mengatakan Tuhan, memang kita sudah menolong mereka, kita sudah menyembuhkan mereka, realitanya mereka butuh makan juga Tuhan, jadi ya suruh pulang aja gitu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan di sini sesuatu yang keras dikatakan, yaitu tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Nah, ada suatu pelajaran yang kita bisa belajar dari sini, bukan maksudnya Yesus bahwa Yesus tuh nggak mengerti. Udah pastilah orang sebanyak itu mana mungkin murid-muridnya bisa memberi mereka makan. Tuhan Yesus mengerti itu. Tuhan Yesus bukan orang yang nggak logika, bukan Tuhan yang tidak logika, Tuhan yang teratur. Tapi pada saat itu Tuhan ingin mengajarkan kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Saudara, ada suatu kata-kata harus di sana. Suatu yang sangat penting. Tuhan Yesus sendiri, pada saat Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan, Tuhan ingin mengajarkan kepada murid-muridnya. Dari kata-kata ini Tuhan ingin memberikan ajaran kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Jadi dari sini Tuhan ingin menunjukkan bahwa setiap murid-murid Tuhan dipanggil untuk memberi makan. Makan bukan berarti barbecue, saudara. Enggak fisikal ya. Tapi makan di sini memberikan sesuatu yang baik dalam kehidupan orang-orang. Memberikan kasih yang kita bisa berikan, saudara. Kasih harus disertai dengan tindakan. Ingin menunjukkan kasih yang dimulai dengan tindakan. Jadi Tuhan Yesus gak mau mengajarkan kepada murid-muridnya, oke, kamu mengasihi, aku menyembuhkan, kamu membantu aku, kamu mengasihi, sudah gitu aja. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kamu harus memberi mereka makan. Ada suatu action yang Tuhan minta. Ada suatu tindakan yang Tuhan minta. Jadi nggak bisa kita dalam kadang-kadang kan kita mengatakan kasih itu suatu yang abstrak. Betul, kasih ada suatu yang abstrak. Tapi Tuhan Yesus di sini mau mengajarkan. Kasih itu berbentuk suatu tindakan. Kasih yang memanggil untuk ada suatu tindakan di dalam kehidupan kita. Kasih antara keluarga, kasih antara sesama jemaat, kasih mungkin sesama pekerja Allah, kasih dengan orang Kristen yang mungkin gak sesuai beliefnya dengan kita, kasih mungkin untuk orang-orang yang mungkin sebetulnya mungkin mereka berada dalam TV atau gimana, mereka mengatakan sesuatu yang salah atau gimana, kita gak berhak untuk judge mereka. Karena Tuhan mengajarkan kita harus mengasihi. 1 Korintus 13 kita bisa baca nanti, silakan baca sendiri. Ada banyak sekali tindakan-tindakan kasih yang kita bisa lakukan. Kasih yang menutupi, kasih yang cover. Saya bersyukur pada saat
Saya sibuk sekali dengan pekerjaan karena accounting, year end. Mungkin Antonius tahu juga, orang-orang accounting kalau udah year end begini, kepalanya pusing semua. Gitu. Kita year end accounting sampai sekarang belum selesai, seminggu setengah lagi baru kita filing. Saya sangat overwhelmed every day, kerja sampai malam gitu ya saudara. Tapi saya bersyukur ada saudara-saudari di sini yang bisa cover. Yang mempunyai kasih yang bisa cover kehidupan kita. Saya bersyukur pada saat saya ngomong sama Pastor Robin, can you cover me with futsal and maybe for the rest of the year if you can cover me also with futsal, that would be really great. Dan dia katakan sure, dia katakan gitu. Just kidding. Dia hanya katakan yes sekali saudara. Yang lain-lainnya belum saya tembak lagi, nanti next time ya. Atau tembak dari sini boleh juga gitu. Jadi pada saat saya minta tolong gitu, tolong can you cover me. Dia mengatakan sure, dan dia take over semua. Dia bantu, dia siapkan, dia do planning and everything. Saya bersyukur ada orang-orang yang mempunyai kasih dalam kehidupan kita. Kasih suatu tindakan saudara. Saya tahu dia banyak sacrifice. Dia membuat suatu pengorbanan. Dia harus sleep late untuk prepare, membuat suatu plan. Tapi di sini tindakan kasih itu nyata dalam kehidupan kita saudara. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi tindakan kasih itu terjadi dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara. Saya bersyukur pada saat kita prepare makanan, masak bareng-bareng. Pada saat Cipina ditanya, berapa butuh asinan, butuh berapa orang yang prepare? Jawabannya dia, saya enggak pernah tahu. Karena setiap kali saya nyampe, semua sudah selesai, kata dia. Ya kan? Ini tindakan kasih saudara. Enggak ada yang mungkin tahu, ada orang yang menyiapkan, yang membuat suatu plan, menyuruh orang menyiapkan. Walaupun dia mungkin enggak di situ. Dia bukan orang yang tanggung jawabnya itu. Tapi dia mempunyai kasih sehingga dia menyiapkan. Kasih dinyatakan dengan tindakan saudara. Saya lihat kadang-kadang para om, Pak Rudi, Pak Jano segala ngambilin air for each other. Inilah tindakan kasih saudara. Tindakan kasih nyata pada saat ada kebutuhan bertemu dengan kasih. Tindakan kasih nyata saat ada kebutuhan bertemu dengan kasih saudara. Nah ada suatu kebutuhan. Nah Tuhan Yesus melihat orang-orang yang membutuhkan. Pada saat Tuhan Yesus melihat kebutuhan, Tuhan Yesus sendiri ada kasih, dia mengajarkan murid-muridnya. Kamu lihat kebutuhan. Kamu yang beri mereka makan. Tuhan Yesus tahu gak mungkin mereka memberi makan. Tapi Tuhan Yesus mau mereka belajar. Ada kasih yang bertemu dengan kebutuhan. Yang kamu harus lihat dalam kehidupan kamu. Nah inilah tindakan kasih dalam kehidupan kita saudara. Kasih yang dinyatakan dengan perbuatan. Intense love does not measure dikatakan oleh Mother Teresa. Gak ngitung. Tapi hanya memberi saudara. Ayat 15, Yohanes 15 ayat 1 sampai 5 dikatakan. Nah, saya putar ke sana. Dikatakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi saudara, di dalam kita melakukan tindakan kasih, enggak hanya di gereja saudara. Di dalam kehidupan kita pun Tuhan ingin memanggil kita untuk membuat decision, membuat keputusan yang berdasarkan dengan kasih. Dikatakan di firman Tuhan yaitu di ayat 10 dikatakan jikalau kamu merintah perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Kamu akan tinggal di dalam kasihku. Dikatakan juga ayat keempat, Yohanes 15 ayat keempat mengatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Jadi artinya apa saudara? Pada saat kita berada dalam membuat keputusan berdasarkan dengan kasih, kita berada di dalam jalannya Tuhan.
Kita berada menempel dengan pokok anggur, saudara. Kalau misalnya ada orang yang menanyakan gimana caranya kita mengerti, maksudnya Tuhan tuh tinggal di dalam aku itu apa sih? Ya tentunya membaca Alkitab, ya kan? Tentunya berdoa. Tentunya hal-hal yang kita sudah mengerti gitu. Tapi kalau dikatakan tinggal dalam aku itu artinya apa? Kok bisa dikatakan tinggal dalam aku maka kamu pasti berbuah? Kalau saudara mau tahu dalam kehidupan kita bagaimana caranya kita pasti berbuah, pasti berhasil, tidak akan pernah gagal. Jawabannya cuma satu, tinggal di dalam aku. Tinggal dalam aku berarti artinya tinggal di dalam kasih. Pada saat kita membuat keputusan-keputusan yang berdasarkan kasih, saat kita berhubungan dengan orang, berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan bos, berhubungan dengan teman, berhubungan dengan semua orang, dan kita mengambil keputusan berdasarkan dengan kasih, saudara tidak akan gagal. Ini janji Tuhan. Tinggallah di dalam aku, kamu pasti akan berbuah. Di dalam kehidupan kita, saat kita di dalam setiap langkah-langkah kita membuat tindakan kasih, saudara pasti akan berbuah. Ini janji Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita lakukan? Ya itu dilakukan. Ayat 17 dikatakan, tadi kembali lagi ke cerita Yesus memberi makan. Ayat 17 dikatakan, jawab mereka. Jadi tadi kan Tuhan mengatakan kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Di Yohanes lebih jelaskan lebih detail. Yohanes 6 ayat 9 mengatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Jadi dikatakan di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan, saudara. Kita kalau membaca ini mungkin semua sudah tahu detail ceritanya itu seperti apa. Tapi kalau kita bayangin anak kecil, saya bisa bayangin anak saya. Kalau ada dikasih gummy bears, kalau saudara minta, kira-kira dikasih enggak sih? Tuh, semua pada ketawa yang muda-muda karena pernah minta pasti. Dan mereka no, gitu ya. Nah, di sini dikatakan di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan, dan dia memberikan. Itu tindakan kasih, saudara. Kalau dia nggak mempunyai tindakan kasih, dia akan jawabnya ya no, it's mine, it's my only lunch. Gitu. Jadi dia nggak akan memberikan. Dan murid-muridnya kalau mereka nggak mempunyai kasih dalam kehidupan mereka, mereka akan bilang 5 roti 2 ikan, ya cukup untuk kita. Ber-12, 7, 12, pas. Bagi-bagi, beres, habis. Nggak ada Yesus, 5 roti 2 ikannya sudah masuk perut kita duluan. Ya kan? Tapi karena mereka belajar dari Tuhan Yesus, tindakan kasih, mereka memberikan. Ayat 17 juga dikatakan, lalu jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara, saya belajar karakter Allah. Yang pertama tadi saya belajar kasih. Yang kedua saya belajar Tuhan itu nggak pernah bekerja solo. Tuhan nggak pernah bekerja solo, kayak Superman itu nggak pernah. Tuhan setiap kali Tuhan bekerja, Tuhan selalu bekerja melalui manusia, saudara. Tuhan nggak kerja sendirian. Dalam kehidupan kita seringkali kita memikirkan, oh Tuhan bekerja. Gitu. Tapi kalau di sini ditunjukkan, Tuhan bekerja selalu melalui manusia, saudara perhatikan. Buka firman Tuhan, setiap yang saudara baca, Tuhan bekerja melalui manusia dalam kehidupannya. Tuhan gak membuat mujizat tiba-tiba keluar mana, turun dari surga, bum, 5.000 orang dapat makanan. Bisa gak Tuhan lakukan? Bisa. Tapi Tuhan gak lakukan seperti itu. Tuhan malah minta apa yang ada di tanganmu. Di sini ada 5 roti, 2 ikan. Jadi pada saat Tuhan meminta, Tuhan tuh mau kerjasama. Tuhan adalah Tuhan yang ingin bekerja sama dengan setiap daripada kita. Apa yang ada di tanganmu, itu yang Tuhan mau pakai untuk memberkati banyak orang. Tuhan gak hanya cuma jatuhin makanan gitu aja, tapi Tuhan ingin bekerja dengan kita. Saya pernah sharingkan di dalam berita Natal. Pada saat Natal terjadi, Tuhan Yesus turun ke dunia. Natal terjadi karena ada satu ada satu gadis yang mengatakan, terjadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Natal terjadi karena berita di mana Tuhan mau bekerja sama dengan manusia.
Dengan seorang gadis Tuhan mau bekerja sama. Tuhan Yesus nggak hanya lahir langsung boom keluar. Sudah besar. Tapi pada saat Tuhan bekerja melalui manusia, saudara. Nah, dalam kehidupan mereka pun sama. Di sini tunjukkan. Ayat 17 mengatakan, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, itu Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Jadi yang bagi-bagi siapa? Murid-muridnya. Title-nya mengatakan Yesus memberi makan 5.000 orang. Enggak sebetulnya. Yang ngasih makan siapa? Murid-muridnya. Tuhan Yesus hanya memberikan makanannya kepada murid-muridnya, betul kan? Alkitab dikatakan Yesus memecahkan roti, memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Jadi yang memberi makan sebetulnya murid-muridnya. Yang memberi makan sebetulnya anak kecil. Tuhan Yesus hanya bekerja melalui mereka, saudara. Nah, seringkali kita memikirkan bahwa Tuhan yang membuat miracle. Tapi seringkali Tuhan juga mau kita yang bekerja dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan. Karena pada saat Tuhan bekerja, Tuhan melihat umatnya bekerja bersama-sama, mujizat itu baru terjadi, saudara. Mujizat yang terjadi yaitu memberi makan 5.000 orang terjadi bukan pada saat Tuhan bersyukur, memegang roti, bukan pada saat Tuhan bagi-bagi ke muridnya, tetapi pada saat murid-muridnya membagikan orang banyak, mujizat terjadi. Mujizat mulai terjadi pada saat itu. Saya bersyukur, sekali lagi, Foodsale itu selalu good example karena banyak pekerjaan yang sama-sama. Gitu. Saya melihat yang luar biasa, saudara. Jevon, Kenny sama Peter. Pada saat kita satenya udah mau gosong segala gitu, mereka kerjasama, saudara. Yang satu puter-puterin supaya nggak gosong bawahnya. Yang satu lagi pegangin supaya nggak jatuh. Tapi juga ada minyak-minyak yang jatuh, tapi nggak apa-apa. Jadi mereka bekerja sama, saudara. Nah, seringkali dalam kehidupan kita Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil manusia. Makanya dikatakan Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Jadi ada hubungan antara Tuhan, langit dan manusia. Lalu memecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Nah, murid-muridnya yang bekerja, saudara. Nah, di sini ada suatu gambaran yang sangat luar biasa, di mana Tuhan mau memakai manusia di dalam kehidupan kita. Tuhan memanggil setiap daripada kita untuk bekerja bersama dengan Dia. Nggak peduli siapa saudara, nggak peduli umur saudara, nggak peduli kualifikasi saudara. Tuhan mau setiap daripada kita, Tuhan mau pakai untuk bekerja bersama-sama dengan Dia. Karena murid-muridnya ini kualifikasinya lain-lain semua, saudara. Ada yang dokter, ada yang writer, ada yang tukang ikan, segala, saudara. Pasti bisa, saudara, kalau saudara semua pasti pekerjaannya lebih bagus daripada tukang ikan. Saya jamin. Nah, karena itu Tuhan bisa pakai setiap kepada kita. Kalau Tuhan bisa pakai murid-muridnya, Tuhan juga bisa pakai para kita, saudara. Karakter Allah yang pertama yaitu kasih. Yang kedua, Tuhan ingin bekerja melalui kita. Yang ketiga, saudara, cuma ada 3. Gak panjang. Yang ketiga, ini akhirnya di sini, kalau kita baca sama-sama, lalu disuruh rumput membagi-bagikannya dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, terus habis di situ. Nah, ini ada ayat di dalam Yohanes yang tidak tercatat di dalam Matius. Kita bisa buka sama-sama. Yang saya rasa penting untuk kita pelajari. Yohanes 6 ayat 12 sampai 15. Oke. Kita bisa buka sama-sama Yohanes 6 ayat 12 sampai 15. Udah ketemu? Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan.
Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, saudara, di sini adalah yang karakter Allah yang ketiga yang saya ingin tunjukkan, yaitu Tuhan Yesus adalah Allah yang taat, saudara. Dia menunjukkan ketaatan di dalam kehidupannya, sehingga dikatakan di sini, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa, by force, untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Karena Tuhan tahu rencana apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupannya. Tuhan tahu apa yang dia harus lakukan untuk menebus manusia. Maka pada saat ingin dipaksa, Tuhan Yesus menyingkir. Karena Tuhan Yesus adalah seorang yang taat dengan apa yang Bapa mau lakukan dalam kehidupannya. Nah, kita sebagai murid Tuhan juga dipanggil demikian, saudara. Ini ada dua tipe orang yang di sini saudara bisa lihat. Yang pertama yaitu murid-muridnya. Murid-muridnya melihat Tuhan melakukan mukjizat, murid-muridnya bersyukur Tuhan melakukan mukjizat, murid-muridnya mengerti kenapa Tuhan melakukan mukjizat. Karena dikatakan Tuhan driven by love, compassion, tergerak karena belas kasihan. Tuhan mengajar mereka, kamu memberi mereka makan. Tapi ada orang-orang yang menerima blessingnya, saudara. Orang-orang yang menerima berkatnya. Seringkali dalam kehidupan kita yang kita fokuskan adalah mujizatnya. Yang penting apakah mujizatnya 5 roti, 2 ikan ngasih makan 5.000 orang. Atau yang penting pelajaran karakter Allah yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita. Yang penting dari firman Tuhan ini bukan mujizatnya. Tetapi orang-orang ini melihat, wow, 5 roti 2 ikan bisa memberi aku makan sampai kenyang. Kalau jadi raja kan lebih hebat lagi, tiap hari ada makanan terus untuk aku. Wah, asik. Itu yang mereka pikir. Mereka fokus ke mujizatnya, saudara. Mereka menjadi orang-orang yang mikirnya, oh mujizatnya, ini yang aku mau. Kebutuhanku terpenuhi. Mereka memikirkan kebutuhan mereka. Mereka gak memikirkan karakter Allah yang Tuhan ingin ajarkan. Mereka memikirkannya mujizatnya dahulu. Jadi yang penting dalam kehidupan mereka yaitu 5 roti 2 ikan jadi memberi makan 5.000 orang. Maka mereka mengatakan Tuhan Yesus tidak mau pun kita akan paksa menjadi raja. Nah, seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, pada saat Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, Tuhan berikan suatu mujizat dalam kehidupan kita. Nah, gimana kita? Gimana kita karakter Allah yang Tuhan ingin ajarkan itu gimana kita terimanya? Apakah saat itu kita mengatakan, wow, makanya kalau gitu lebih sering datang hari Minggu. Karena kalau datang nanti dapat makanannya banyak, misalnya. Nah, yang mana yang kita mau ambil? Apakah kebutuhan kita, karena kita punya kebutuhan, jadi kita mikirnya, oh iya, berarti Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan kita. Mujizat-mujizatnya selalu terjadi. Karena itu kita tertarik kepada Yesus, sama seperti orang-orang ini tertarik kepada Yesus, atau murid-muridnya yang tertarik dengan, of course, blessing adalah suatu bonus. Tetapi murid-murid Tuhan yang tertarik kepada karakter Allah. Karakter Allah yang menunjukkan ketaatan. Karena jelas sekali di sini dikatakan dalam ayat 15 dikatakan mereka hendak datang dan membawa dia dengan paksa. Berarti artinya Tuhan Yesus mau apa? Gak ada urusan. Yang penting kebutuhanku. Tuhan Yesus maunya apa? Udah gak penting lagi. Kenapa aku harus taat? Jadi ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Karena mereka menerima suatu berkat. Nah, kita sebagai orang Kristen diingatkan. Yang ketiga, karakter Allah adalah karakter ketaatan. Tuhan ingin mengajarkan kita taat. Murid-murid Tuhan, murid-murid yang mengerti. Dan pada saat Tuhan Yesus bilang, kumpulkan. Mereka mengumpulkan. Pada saat itu, setelah itu Tuhan Yesus mengatakan, kalian silakan kamu pergi, aku mau ke gunung mengisingkan diri. Murid-murid Yesus pergi ke danau. Mereka naik perahu. Orang-orang yang ingin mengerti karakter Allah. Orang-orang yang ingin belajar dari Allah. Orang-orang yang ingin taat dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Walaupun mungkin
Artinya mereka nggak dapet semua yang mereka bayangkan atau semua yang mereka mungkin apa bahasa Indonesianya dream mimpikan, apa yang mereka harapkan, mungkin semua nggak terjadi. Tapi karena mereka tahu Tuhan pasti menyediakan yang terbaik pada mereka, mereka mau karakter Allah itu ada dalam kehidupan mereka, mereka mau taat. Itu yang terakhir saudara. Yuk kita tutup mata, kita berdoa sebelum